membaca doa bersama, doa belajar dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak hari ini yang sudah hadir siapa? Yuki sama Rosi. Kemana ini anaknya? Tidak tahu. Nanti kalau ketemu ya diberitahu. Disuruh masuk agar bisa belajar kembali. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Kalian tentu masih mengingatnya tentang teks cerita inspiratif. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengajarkan sesuatu kepada kalian. Ya, nanti akan dikenal dengan istilah teknik stop. Bagaimana cara penerapannya? Mari kita lakukan bersama-sama. Semua alat tulis diletakkan. Sekarang silakan berfokus pada dirinya sendiri, dijaga yang bergerak tangannya, duduknya yang bagus. Bisa, sudah, Sani. Ayo nak, duduknya yang bagus. Sudah. Kalau sudah, silakan kalian menarik nafas dalam-dalam. Ya. Nanti dihembuskan. Setelah itu saya memberi waktu. Stop, hembuskan. Ya. Setelah tarik lagi, kemudian hembuskan kembali. Paham? Nanti kalau saya bilang stop berarti selesai. Silakan dimulai. Ya, tarik nafas. Matanya dipejamkan sambil menarik nafas. Tarik nafas. Hirup dalam-dalam, rasakan. Ya, seperti kita berada di alam bebas. Ya, jangan berpikir sesuatu apapun. Stop. Sekali lagi, silakan ditarik. Bayangkan dengan tenang, ya, tanpa ada beban pikiran. Setelah itu stop. Nah, apa yang kalian rasakan setelah tadi kalian memejamkan mata, menarik nafas? Apa yang dirasakan? Fokus, lebih fresh. Terima kasih sudah melakukan teknik stop dengan baik. Ada kuis yang akan Ibu sampaikan, nanti yang bisa silakan menjawab. Ya. Tetap berkaitan dengan pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Masih ingatkah dengan pengertian cerita inspiratif? Bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan pada banyak orang. Bagus sekali kita. Beri aplaus untuk kita. Kemudian masih ingat tidak dengan struktur teksnya? Ada berapa, Sofi? Ada 5. Apa saja? 1. Orientasi. 2. Rujukan peristiwa. 3. Komunikasi. 4. Resolusi. 5. Kerja. Masing-masing harus paham betul apa itu orientasi, perumitan, ya. Kemudian 5. Kemudian resolusi dan terakhir koda. Apa itu koda? Apa resolusi? Apa itu kelima? Selanjutnya yang pertama orientasi. Anak-anak tadi belum memberikan pertanyaan dengan membalik. Tapi nanti untuk menyusun sebuah kisah inspiratif, susunan strukturnya tidak boleh terbalik, harus secara berurutan. Ya. Kemudian masih ingat tidak unsur kebahasaan yang ada di sana? Apa saja unsur kebahasaannya? Menggunakan konjungsi. Konjungsi yang sudah dikenal apa saja? Dan lalu, kemudian, setelah itu, sesudah, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Sekarang silakan diperhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa namanya? Gambar orang yang sedang berziarah ke makam. Berpikirkan setelah melihat gambar ini bahwa semua manusia
mati. Karena tujuan dari pelajaran hari ini adalah siswa dapat menuliskan teks inspiratif baik secara lisan maupun tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini tadi sudah kalian tentang struktur teks inspiratif, kemudian ciri-ciri memberikan pesan kepada membaca. Unsur kebahasanya tadi sudah disampaikan juga menggunakan konjungsi. Terus langkah-langkah menyusun teks inspiratif. Nah ini, silakan disimak kembali. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berbentuk narasi yang bertujuan memberikan inspiratif kebaikan kepada banyak orang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Cinta, betul sekali. Cirinya adalah isinya dapat menggugah perasaan dan memberikan kesan yang mendalam. Strukturnya ada 5, tadi sudah kalian sebutkan. Kemudian langkah-langkahnya, langkah untuk menulis cerita inspiratif ada 5 hal. Yang pertama, menentukan tema. Tema apa yang kalian inginkan. Kemudian melakukan perincian dari susunan maupun kerangkanya, melakukan pengumpulan dari data, kemudian mengembangkan menjadi tulisan, dan terakhir memperhatikan struktur kebahasaan dari cerita inspiratif. Karena silakan diperhatikan, ini ada contoh cerita inspiratif yang berjudul Nusa Tenggara. Silakan dibaca, Febri. Istilah mendapat kejauhan kita melangkah ini. Bakalan pun diterkenalkan dengan akhir tertulis. Dilanjutkan Yurisa. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan siap menembaknya. Sakti. Ternyata rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Induk rusa berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pesan apa yang kalian peroleh dari cerita ini? Tadi sudah membaca semua ya ceritanya. Seekor rusa yang mau melahirkan dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Ada seorang pemburu, kemudian kebakaran, hujan, singa. Dia seolah-olah terjepit. Apa yang dilakukan tadi? Dia hanya berpasrah. Dia berpasrah berdoa sama yang di atas, sama Allah, mohon pertolongan. Kalau kita dalam keadaan terjepit, itu kan yang dilakukan. Amanatnya apa? Pesannya apa? Bagaimana Pak? Yang keras Febri? Walaupun dalam sedang masalah. Iya. Walaupun kita berada dalam masalah, sesulit apapun masalah itu, kita harus berpasrah diri pada Tuhan. Karena Allah yang akan memberikan jalan keluar dari masalah kita. Akan diperhatikan kembali, di sini ada tayangan 3 tahun merangkak menuju sekolah. Turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki monyet yang berjalan rapat, membantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Menyaksikan tadi ya kisah dari siapa tokohnya? Anjul yang 3 tahun merangkak ke sekolah. Bagaimana perasaan kalian melihat atau menyaksikan tayangan ini? Terharu. Pesan apa yang kira-kira bisa kalian ambil dari cerita ini? Kisahnya Abi. Bersyukur dan selalu semangat. Bagus. Apakah kalian tidak boleh menyerah meskipun dalam keadaan serba terbatas. Terus amanat yang lain dari kisah ini, kalian yang sempurna kalau tidak kalah dengan semangatnya Anjul ya. Akan ibu bagikan
tema apa. Nanti yang sama kelompok dengan tema itu. Jadi itu bentuknya sih tidak boleh patah menyerah. Yang sudah mendapatkan di sini. Oke. Akhirnya ada menjadi tuan rumah yang bisa sekarang dia. Kelompok sekarang silakan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompoknya. Refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang kisah atau cerita. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis kisah inspiratif? Yang pertama menentukan apa tadi? Terus menuliskan pokok-pokok atau hal-hal yang penting. Apa lagi? Mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Kemudian memperhatikan unsur kebahasaannya. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Terima kasih. Tugas selanjutnya adalah menyelesaikan apa tadi kisah inspiratif. Untuk berapa waktu untuk menyelesaikannya? 3 hari. 5 hari. Sepakat pertemuan dan hitung dari hari ini 5 hari. Berarti harus sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan? Ada masukan? Ada. Mari kita membaca dalam bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan hidup kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah merencanakan dan melaksanakan aksi nyata tersebut, saya merasa sangat bersyukur dan merasa sangat senang sekali karena saya dapat menerapkan pengalaman baru yang saya dapat tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagi saya, aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah sesuatu hal yang luar biasa, walaupun menurut saya masih belumlah sempurna. Karena di dalam aksi nyata tersebut, saya harus bisa menerapkan apa yang sudah saya peroleh dari modul 2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum saya mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya menganggap pembelajaran itu hanya bertumbuh pada hasil akhir saja. Ternyata apa yang menjadi pemikiran saya itu adalah salah. Pembelajaran haruslah mengetahui secara detail kebutuhan belajar seorang siswa yang meliputi kesiapan belajar, minat dan bakatnya, serta profil belajarnya. Sehingga dari kebutuhan siswa tersebut, guru bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan guru akan menyiapkan rencana pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan tersebut. Sehingga siswa yang memiliki keunikan dan keberagaman tersebut akan merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Hal yang menarik dari aksi nyata yang sudah saya lakukan ini adalah murid-murid semakin bersemangat dan antusias dalam pembelajaran karena
mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru yang mereka peroleh sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 jenis: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk penerapannya, guru bisa memilih dari ketiga jenis diferensiasi ini ataupun bisa menerapkan ketiga-tiganya dalam proses pembelajaran. Sedangkan ruang lingkup dari pembelajaran sosial emosional meliputi 3 hal, yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran, dalam kegiatan rutin, dan protokol atau menjadi budaya positif. Pembelajaran sosial emosional sejatinya akan membentuk karakter anak dengan cara kita menanamkan dan membiasakan setiap hari, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran sosial emosional memiliki 5 kompetensi yang kita kenal dengan KSE, kompetensi sosial emosional, meliputi 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen atau pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berinteraksi sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE bisa kita lakukan dengan cara rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol atau menjadi budaya yang positif. Pembelajaran yang saya dapat setelah aksi nyata adalah memang masih banyak hal yang harus saya perbaiki, saya tingkatkan kembali untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya harus terus belajar dan memahami pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang nantinya saya akan berusaha menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari pada mata pelajaran yang saya ampu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Selanjutnya, untuk rencana memperbaiki di masa yang mendatang, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan tentunya masih banyak kekurangan. Namun, saya tidak akan menyerah dan berhenti di sini saja. Saya akan terus belajar dan belajar, memperbaiki setiap kekurangan yang ada demi tujuan pembelajaran, merdeka belajar, dan karakter anak berprofil pelajar Pancasila. Saya akan menerapkan pembelajaran ini dalam pembelajaran sehari-hari, dan saya akan mengajak teman-teman saya dalam lingkungan pendidikan di mana saya bekerja untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memahami kebutuhan belajar anak, dan pembelajaran sosial emosional yang memiliki 5 kompetensi dasar yang sangat penting dalam kehidupan peserta didik kita nantinya. Dari aksi nyata ini, saya juga tahu bagaimana perasaan peserta didik saya ketika mengikuti pembelajaran bersama saya. Apakah mereka merasa nyaman, rasa senang, ataupun merasakan perasaan lainnya. Sehingga dari sini saya akan bisa memperbaiki diri saya untuk berbuat yang lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.